Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karajapna dengan NIM 240410606141. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, video ini merupakan refleksi dari ujian akhir semester untuk mata kuliah evaluasi pendidikan dengan fokus refleksi pada materi analisis butir soal. Jadi materi ini saya pilih karena menurut saya, analisis butir soal merupakan salah satu aspek penting dalam evaluasi pembelajaran. Nah, tetapi seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam praktik pendidikan, khususnya pada tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, melalui refleksi ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai konsep analisis butir soal, komponen-komponen penting di dalamnya, dan contoh penerapannya dalam pembelajaran serta manfaat dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru. Jadi pada awal mengikuti mata kuliah evaluasi pendidikan, saya memiliki pemahaman yang cukup sederhana tentang evaluasi. Jadi saya menganggap bahwa evaluasi itu sebagai kegiatan di mana guru itu memberikan tes, lalu di akhir pembelajaran guru memberikan nilai sebagai hasil akhir dari proses pembelajaran siswa. Namun setelah mempelajari materi analisis butir soal, pemahaman saya mulai berubah. Saya menyadari bahwa evaluasi pembelajaran bukan hanya tentang mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga menilai tentang kualitas alat ukur yang digunakan oleh guru. Nah, sebuah soal bisa saja terlihat baik secara bentuk, rapi secara tampilan, dan sesuai dengan materi, tetapi belum tentu berfungsi dengan baik sebagai alat ukur. Nah, dari sinilah saya memahami bahwa soal perlu dianalisis, bukan hanya digunakan saja. Jadi, analisis butir soal dapat membantu guru untuk mengetahui apakah soal yang disusun benar-benar mampu untuk mengukur kompetensi yang diharapkan, atau justru menghasilkan data yang menyesatkan. Nah, dalam analisis butir soal terdapat beberapa komponen yang menjadi dasar penilaian kualitas soal. Misalnya seperti tingkat kesukaran, daya pembeda, dan daya pengecoh. Nah, komponen pertama ialah tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran menunjukkan apakah suatu soal itu tergolong mudah atau tergolong sedang atau sulit bagi siswa. Nah, materi ini juga membuat saya memahami bahwa soal yang baik itu bukanlah soal yang paling sulit atau melainkan soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang dan proporsional, sehingga mampu untuk mengukur kemampuan siswa secara lebih akurat. Nah, kedua, komponen berikutnya ialah daya pembeda. Ialah daya pembeda menunjukkan kemampuan suatu soal dalam membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih rendah. Nah, soal yang baik seharusnya dijawab benar oleh siswa yang benar-benar memahami materi, dan dijawab salah bagi siswa yang belum memahami materi secara keseluruhan. Nah, dari sinilah saya menyadari bahwa soal yang terlihat sulit belum tentu memiliki daya pembeda yang baik. Nah, jika siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah sama-sama menjawab salah, maka soal tersebut tidak efektif sebagai alat evaluasi. Nah, kemudian komponen ketiga ialah daya pengecoh atau distraktor. Nah, khususnya daya pengecoh ini terkhusus pada soal pilihan ganda. Daya pengecoh yang baik ialah pilihan jawaban yang mampu mengecoh siswa yang belum memahami materi, tetapi tidak membingungkan siswa yang sudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Nah, jika pengecoh tidak dipilih oleh siswa, maka pengecoh tersebut tidak berfungsi dengan baik dan membuat soal menjadi terlalu mudah. Nah, hal ini juga tentunya berdampak pada tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Melalui pembelajaran ini, saya juga memahami bahwa komponen analisis butir soal tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Jadi suatu soal bisa memiliki tingkat kesukaran sedang, tetapi daya pembedanya itu rendah.
Nah, artinya meskipun soal tersebut tidak terlalu mudah atau terlalu sulit, soal itu belum tentu mampu untuk membedakan kemampuan siswa dengan baik. Nah, begitu pula dengan daya pengecoh. Daya pengecoh tidak berfungsi dengan dengan baik dapat menyebabkan suatu soal itu terlalu mudah dan menurunkan kualitas daya pembedanya. Jadi refleksi ini membuat saya menyadari bahwa analisis butir soal menuntut guru untuk berpikir secara menyeluruh dan sistematis. Jadi guru itu tidak bisa menilai kualitas soal hanya dari satu aspek saja. Jadi materi analisis butir soal mengubah cara pandang saya terhadap nilai siswa. Nilai siswa. Nah, jadi saya menyadari bahwa nilai tidak selalu mencerminkan kemampuan siswa yang sesungguhnya, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas soal yang digunakan oleh guru. Nah, sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar nantinya, pemahaman ini menjadi sangat penting bagi saya, karena siswa sekolah dasar itu berada pada tahap perkembangan berpikir yang konkret, di mana soal evaluasi harus disusun dengan bahasa yang lebih jelas, konteks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dari mereka, itu peserta didik tadi, dan tingkat kesukaran sesuai dengan kemampuan atau perkembangan berpikir mereka. Nah, analisis butir soal harus membantu guru untuk bersikap lebih adil dan objektif dalam menilai siswa. Evaluasi tidak lagi menjadi alat untuk menghakimi, tetapi menjadi sarana untuk memahami kondisi belajar siswa atau peserta didik. Nah, dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, analisis butir soal dapat diterapkan setelah guru melaksanakan ulangan harian, penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir pembelajaran. Jadi setelah ulangan, guru dapat menganalisis soal-soal yang banyak dijawab salah oleh siswa. Guru tidak seharusnya langsung ketika guru memberikan soal-soal, guru tidak seharusnya langsung menyimpulkan bahwa siswa itu tidak mampu, tetapi perlu meninjau kembali kualitas soal tersebut. Jadi guru dapat menganalisis tingkat kesukaran soal untuk melihat apakah soal itu terlalu mudah atau soal itu terlalu sulit. Nah, selanjutnya guru dapat melihat daya pembedanya untuk mengetahui apakah soal tersebut mampu untuk membedakan kemampuan siswa yang mengerti materi dan siswa yang belum mengerti materi. Jadi pada soal pilihan ganda, guru juga perlu memperhatikan fungsi pengecoh. Pengecoh yang tidak dipilih siswa menunjukkan bahwa opsi jawaban tersebut perlu diperbaiki. Nah, selain itu hasil analisis butir soal dapat digunakan sebagai bahan refleksi bagi guru terhadap metode pembelajaran yang akan digunakan di kedepannya. Nah, jika banyak soal memiliki daya pembeda yang rendah, hal ini bisa menjadi indikator bahwa proses pembelajaran belum berjalan dengan optimal. Jadi, analisis butir soal juga berperan penting dalam menjaga motivasi belajar siswa. Soal yang terlalu sulit tadi dapat membuat siswa akan merasa gagal dan kehilangan kepercayaan diri, sehingga sedangkan soal yang memiliki yang terlalu mudah tidak menantang kemampuan berpikir siswa yang telah memahami materi. Dengan melakukan analisis butir soal, guru dapat menyeimbangkan tingkat kesukaran soal dengan agar evaluasi tetap menantang namun tidak menekan siswa. Hal ini membantu menciptakan evaluasi yang lebih manusiawi dan bermakna bagi siswa. Nah, berikutnya manfaat dari analisis butir soal
adalah, pertama membantu guru untuk menyusun evaluasi yang lebih objektif, adil, dan berkualitas. Jadi guru tidak hanya menilai siswa tetapi juga menilai proses pembelajaran yang telah dilakukan. Namun dalam praktiknya, jadi penerapan analisis butir soal ini juga menghadapi tantangan. Tantangannya itu berupa keterbatasan waktu, jumlah siswa yang terlalu banyak, atau kurangnya pemahaman teknis yang sering menjadi kendala bagi guru. Nah, menurut saya, tantangan tadi itu menunjukkan pentingnya pembekalan evaluasi pendidikan sejak masa perkuliahan. Nah, sebagai calon pendidik nantinya, pemahaman ini tentu eh, pemahaman tentang evaluasi butir soal merupakan bagian dari tanggung jawab profesional guru. Jadi melalui materi analisis butir soal, saya juga menyadari bahwa evaluasi pembelajaran merupakan eh, evaluasi pembelajaran memiliki dimensi etis, di mana guru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa penilaian itu benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Nah, soal yang tidak dianalisis dengan baik berpotensi menghasilkan nilai yang tidak adil dan mempengaruhi kepercayaan diri siswa. Jadi oleh karena itu analisis butir soal bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bentuk kepedulian guru terhadap perkembangan siswa. Nah, akhir kata, sebagai penutup, melalui pembelajaran mata kuliah evaluasi pendidikan, khususnya untuk materi analisis butir soal, saya menyadari bahwa evaluasi bukan hanya sekedar tahap akhir pembelajaran, tetapi bagian penting dari keseluruhan proses pendidikan. Jadi pemahaman tentang tingkat kesukaran, daya pengecoh, dan daya, daya jadi, pemahaman tentang tingkat kesukaran, daya pembeda, dan daya pengecoh menjadi bekal penting bagi saya sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah atau agar mampu untuk melakukan evaluasi yang adil, objektif, dan bertanggung jawab. Jadi demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Jawasi untuk bimbingannya 1 semester ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.